Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Widya Febrina. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aku Martono yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Motivasi, Remunerasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Studi Kasus di Universitas X. Bab 1. Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional mengumumkan pemeringkatan hasil penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi periode tahun 2016 sampai 2018. Berdasarkan analisis terhadap data yang telah diverifikasi, terdapat 47 perguruan tinggi yang masuk dalam kelompok mandiri. 146 perguruan tinggi kelompok utama, 476 perguruan tinggi kelompok madya, dan sebanyak 1.305 perguruan tinggi kelompok binaan. Jumlah kontributor sebanyak 1.977 perguruan tinggi meningkat dari periode tahun 2013 sampai 2015 yang hanya mencapai 1.447 perguruan tinggi. Indikator penilaian Menristek menginformasikan setidaknya ada 4 indikator penting yang dijadikan tolak ukur pemeringkatan, yaitu sumber daya penelitian 30%, manajemen penelitian 15%, pengeluaran atau output 50%, dan revenue generating 5%. Kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, khususnya pada sumber daya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama, apakah motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai? Kemudian, apakah remunerasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai? Kemudian, apakah gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai? Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai, untuk menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai, dan untuk menyediakan bukti empiris mengenai gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan akademi, pemerintah, maupun penelitian lain. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi atas kinerja individual dengan menggunakan teori perilaku. Penyedia bukti empiris bahwa motivasi, remunerasi, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai, yang nantinya dapat ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti lain dan menjadi referensi. Sedangkan bagi pemerintah, penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai pemberian remunerasi dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai di masa yang akan datang. Nah, kita masuk di bab 2, yaitu kajian pustaka, teori dorongan. Teori dorongan ini diperkenalkan oleh Robert Woodward pada tahun 1918, yaitu bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Kemudian teori perilaku, Skinner dalam kutipan Noto Atmojo 2003 menyatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Manusia berperilaku atau beraktivitas karena adanya kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka akan muncul motivasi. Nah, grand teori dorongan, pada prinsipnya teori dorongan ini tidak berbeda dengan teori keseimbangan. Hanya penekanannya berbeda. Kalau teori keseimbangan menekankan adanya keadaan tidak seimbang dalam yang menimbulkan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Teori dorongan memberikan tekanan pada hal yang mendorong terjadinya tingkah laku, kemudian setiap individu yang berperilaku karena adanya dorongan-dorongan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan-dorongan tersebut biasanya berupa adanya remunerasi maupun gaya kepemimpinan yang mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik sehingga meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada variabel pertama dalam penelitian ini adalah kinerja. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kesediaan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, menurut Hersey dan Blanchard 2003. Kemudian pengukuran kinerja pegawai menurut McClelland dalam Mangkunegara 2005 terdiri dari kualitas kerja, terdiri dari ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan kebersihan.
Yang kedua adalah kuantitas kerja terdiri dari output dan penyelesaian kerja dengan ekstra. Ketiga, keandalan terdiri dari mengikuti instruksi, inisiatif, kehati-hatian, dan kerajinan. Yang keempat, sikap terdiri dari sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, dan pekerjaan. Kemudian variabel penelitian yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah adanya tuntutan atau dorongan terhadap pemenuhan kebutuhan individu dan tuntutan atau dorongan yang berasal dari lingkungan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Menurut Lisman 2009. Sedangkan menurut Noto Atmojo 2010, motivasi tidak dapat diobservasi secara langsung maupun harus diukur. Pada umumnya yang banyak diukur adalah motivasi sosial dan motivasi biologis. Ada beberapa cara untuk mengukur motivasi, yaitu dengan tes proyektif. Dalam tes tersebut, klien diberikan gambaran dan klien diminta untuk membuat cerita dari gambaran tersebut. Questionnaire, contohnya adalah IPPS atau Edwards Personal Preference Schedule, terdiri dari 210 nomor, di mana pada masing-masing nomor terdiri dari 2 pertanyaan. Klien diminta untuk memilih salah satu dari 2 pertanyaan tersebut yang lebih mencerminkan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku. Perilaku yang diobservasi adalah apakah klien itu menggunakan umpan balik yang diberikan, mengambil keputusan yang berisiko, dan mementingkan kualitas daripada kuantitas kerja. Nah, yang ketiga adalah variabel remunerasi atau tunjangan kinerja. Remunerasi diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Remunerasi merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja atau pegawai sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Sofia 2008. Shimamura 2004 mengatakan bahwa tunjangan adalah pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan organisasi dapat membayar semua atau sebagian dari tunjangan tersebut. Kemudian variabel keempat yaitu gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Hasibuan 2007. Nah, di sini ada gaya kepemimpinan dalam penelitian. Ini menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dalam yang dibentuk dari 4 dimensi menurut Bass et al. 2003 dan Humphreys 2002 dan Mariam 2009, Aprilita 2012, dan Suryanto 2005, yaitu pengaruh ideal. Gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi kerja bawahan dengan indikator meningkatkan percaya diri dan implementasi visi. Nah, inspirasi, gaya kepemimpinan memberikan panutan bagi bawahan untuk meraih prestasi dengan indikator kreativitas dan nyaman bekerja dengan atasan. Pengembangan intelektual, yaitu gaya kepemimpinan memberikan rangsangan kepada bawahan untuk terus meningkatkan kemampuan diri dengan indikator meningkatkan potensi diri dan memotivasi bawahan. Perhatian pribadi, yaitu gaya kepemimpinan mampu memberikan lingkungan yang kondusif dengan indikator perhatian pribadi yang mendorong bawahan. Nah, kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di jajaran Universitas X. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi pegawai di Universitas X yang diambil dari masing-masing satuan kerja. Menurut G. Umar 2001 mengemukakan bahwa ukuran minimal sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif, minimal 10% dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pegawai yang telah bekerja sejak sebelum diberikannya remunerasi atau minimal 5 tahun bekerja di instansi ini. Maka jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 150 orang pegawai di jajaran Universitas X. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih mengandalkan angka-angka berupa skor sebagai kerangka dasar analis. Skor tersebut diperoleh dengan menggunakan metode survei. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data yang diambil berasal dari kuesioner dan literatur terkait.
Metode pengumpulan data di sini metode survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dari para responden yang terpilih menjadi sampel penelitian, kuesioner jawaban untuk disampaikan kepada sampel penelitian dengan skala Likert. Penyusunan kuesioner penelitian terdiri dari 10 butir. Terus studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengutip, dan memasuki berbagai informasi dari teori yang dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah yang dijadikan objek penelitian. Untuk menyusun konsep penelitian, studi kepustakaan merujuk pada buku-buku, kemudian dokumen-dokumen dan materi tulisan yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan awal penelitian, termasuk penelitian pendahuluan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun usulan penelitian. Nah, kemudian di sini ada skala pengukuran. Skala Likert digunakan oleh para peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang. Skala ini menilai suatu sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden dimintai untuk memberikan pilihan jawaban atau responden terhadap skala ukuran yang disediakan. Nah, di sini ada validitas instrumen. Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Nah, untuk mengetahui taraf hubungan atau korelasi antara variabel X dan variabel Y, maka dihitung dengan koefisien korelasi R sebagai berikut. Kemudian teknik analisis data, uji normalitas, bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Jika data peneliti berdistribusi normal, maka pengujian dapat melakukan teknik analisis parametrik. Namun, jika data tidak normal, maka menggunakan teknik statistik non-parametrik. Kemudian, teknik analisis data, analisis regresi linear sederhana, sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen atau satu variabel independen. Nah, dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Kemudian teknik analisis data, yaitu uji linearitas. Uji linearitas adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi nilai data hasil yang diperoleh. Melalui uji linearitas akan menentukan anarek yang digunakan. Apabila suatu hasil dikategorikan linear, maka data penelitian diselesaikan dengan anarek linear. Itu juga sebaliknya. Teknik analisis data, uji multikolinearitas. Ya, di sini artinya adalah kondisi terdapat hubungan linear atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Teknik analisis data, yaitu di sini ada uji heteroskedastisitas. Digunakan untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bisa dibaca ya, jika nilai T tabel kurang dari T hitung, berarti terdapat heteroskedastisida. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti terdapat heteroskedastisitas. Nah, di sini ada teknik analisis datanya, uji autokorelasi. Itu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. T dikurang 10 secara sederhana. Analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Ya, kesimpulannya seperti ini ya. Next. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.